بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah waliyyu wala nasir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Menarik dari data pada tahun 2000 yang dipublish oleh Mukhlas yang menyatakan bahwa minat baca anak SD dari 63 ternyata Indonesia berada di posisi 61. Dari data Mukhlas juga bahwa anak SMP minat bacanya dari 63 posisi 59. Data yang lebih menarik lagi pada tahun 2013 yang disampaikan oleh PISA menyatakan bahwa minat baca Indonesia pada posisi 60 dari 61. Data yang terbaru pada tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia berada di 60 ranking dari 61 yang dikeluarkan oleh ICCU. Hal ini menunjukkan bahwa dari data-data di atas, minat baca Indonesia sangat minim sekali. Bukankah dalam agama Islam, dalam pepatah Arab misal menyatakan khairul jalisi fi zamani kitab, sebaik-baik teman duduk adalah kitab atau buku. Bahkan dalam Mahfuzat juga mengatakan bahwa pintu dunia atau jendela dunia itu adalah buku. Tanggal 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat. Apa ayat pertama kali turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat ini yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Muhammad SAW. Kalau kita ingin menjelaskan secara makna tentang ayat ini, tentu sangat indah, tentu sangat kuat hal yang harus dilakukan untuk kaum muslimin. Dalam riwayat lain mengatakan Rasulullah SAW, ma ana biqari, apa yang saya baca. Tapi Jibril tidak mengatakan A, B, atau C. Jibril diam saja. Lalu Rasulullah menanyakan, ma ana biqari, apa yang saya baca. Maka bacalah dengan nama Tuhan. Pertanyaan sederhana, pertanyaan besarnya adalah apa yang kita baca. Momentum bulan Ramadan, tentu apa yang kita baca adalah Al-Quranul Karim. Membacanya tentu bernilai ibadah. Baik kita mengerti secara maknawi maupun tidak mengerti secara maknawi. Yang kedua, membaca Al-Quran tentu memerlukan ilmu. Apa ilmunya? Tentu berbicara tentang tajwid, tentang rambu-rambu membaca Al-Quran. Marilah kita pada bulan Ramadan, pada momentum ini, kita memperbanyak membaca Al-Quran. Baik kita mengerti secara maknawi maupun tidak mengerti secara maknawi. Yang kedua, marilah kita sama-sama belajar tentang hal-hal yang bersangkutan dengan Al-Quran. Karena mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran sama saja mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, tentu kita harus mengetahui membaca Al-Quran itu memerlukan penghayatan. Maka mempelajari atau membaca Al-Quran dengan penghayatan, dengan emosional dan lain sebagainya, tentu menjadikan kita merasa dekat dengan Al-Quran. Setelah kita membaca, mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, lalu mendalaminya dengan tafsir dan lain sebagainya,
Tentu yang keempat adalah mengimplementasikan dalam kehidupan apa-apa saja yang ada dalam isi Al-Quran. Maka insya Allah kita akan mempunyai bargaining atau kemampuan yang ada dalam Al-Quran sehingga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan. Jadi hidup kita, baik kita berdiri, berduduk, bahkan berbaring, kita selalu bersama Al-Quran. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah summa istaqim." Katakanlah saya beriman kepada Allah dan luruslah dalam keyakinan. Hal ini menunjukkan kalau kita ingin tarik pada pembahasan ini, ketika ayat 1 sampai 5 diturunkan, maka sudah sepatutnya dan seyogyanya kaum muslimin untuk senang dan gemar membaca. Membaca ternyata tidak hanya yang berhubungan dengan kitab saja atau yang tekstual, tapi membaca juga bisa dimaknai dengan apa yang ada di sekitar kita, baik itu alam, baik itu tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Maka kita bisa mengambil manfaatnya, kita bisa mengambil ibrah dari kejadian apapun. Ketika kita menyatakan kita beriman, maka hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti kita jalankan, dan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentu dan seharusnya kita tinggalkan. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, ungkapan yang menarik dari Al-Jahiz, salah seorang ilmuwan Arab, mengatakan, buku adalah teman yang tidak akan pernah memujimu secara berlebihan, dan dia tidak akan pernah membohongimu, dan dia adalah orang yang tidak akan pernah mengeluarkan apa yang kamu miliki, dan dia tidak akan pernah membohongimu atau menipumu di saat apa dan bagaimanapun. Marilah pada momentum Ramadan ini kita mencintai atau kita memulai menumbuhkan minat baca, baik itu secara tekstual maupun non-tekstual. Dan tentu kajian-kajian tentang agama itu mesti kita perkuat sehingga model kita akan lebih kuat untuk menerjemahkan apa-apa yang dimau oleh agama. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata malasnya membaca itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu bermula pada diri sendiri atau kebiasaan kita, karena lamahnya, karena rendahnya minat baca ditopang oleh sifat malas. Dan inilah yang jadi pemicu minat baca kita, khususnya di Indonesia, menjadi kurang dan bahkan terbilang tertinggal. Di sisi lain, faktor internal ternyata juga ada faktor eksternal. Jemaah sekalian, tentu faktor ini harus kita antisipasi sebaik mungkin, karena faktor eksternal ini berbicara tentang lingkungan, baik itu sekolah, baik itu keluarga, baik itu juga lingkungan bermain anak-anak kita. Sedini mungkin kita ciptakan ruang atau lingkungan yang menjadikan anak-anak kita cinta dengan buku atau dengan kitab, sehingga faktor eksternal ini bisa kita sesuaikan atau kita kondisikan. Jemaah sekalian, dari beberapa penyampaian di atas dapat kita simpulkan bahwa membaca atau belajar adalah tuntunan dalam Islam dan anjuran dalam Islam, bahkan kategorinya menjadi wajib. Kenapa? Karena tentu membaca adalah salah satu jalan untuk kita menuntut ilmu, untuk kita memperhatikan, untuk kita meyakini agama Islam. Dan yang kedua, minat baca ternyata dipenuhi oleh faktor-faktor yang lain. Dalam hal ini adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah dimulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, dimulai dari hal-hal yang kecil yang itu
menjadikan kita yakin, menjadikan kita lebih memahami tentang apa isi dunia. Eksternal tentu berbicara tentang lingkungan, maka sedini mungkin kita jadikan tempat rumah, sekolah dan lain sebagainya, tempat bermain, menjadikan anak-anak kita cinta terhadap buku dan minat mereka menjadi lebih baik. Kita berdoa di kemudian hari, mudah-mudahan tidak hanya secara ranking dan data minat baca kita bagus, tetapi secara implementasi pun juga bagus. Wabil khusus tentang apa yang ada di keluarga kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Al-Quran dengan selalu membacanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Segala kebaikan Allah dan Rasulnya terlibat. Jika mendapatkan kesalahan, keburukan atau kezaliman dalam penyampaian saya, dan mohon dimaafkan. Akhir dawana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.